Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan pada Penyeleksian Penerima Beasiswa dengan Metode AHP. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Aldo Dwi Juhandi dengan NIM 19180043. Lalu ada Lulu Sopiani Putri dengan NIM 19180266. Ada Farhan Wijaya dengan NIM 19182438. Dan yang terakhir ada Resti Lestari dengan NIM 19180517. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Dwi Juhandi akan menjelaskan tentang pendahuluan. Prioritas pembangunan nasional antara lain adalah pendidikan. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Amanat dalam pasal tersebut adalah mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap individu tanpa memandang latar belakang maupun kondisi yang ada pada mereka. Di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan yang mencapai 16% dari jumlah penduduk, sekitar 224 juta pada tahun 2007, pendidikan terutama S1 hingga S3 merupakan permasalahan yang cukup serius. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan tinggi, baik di dalam atau di luar negeri, tidaklah murah. Namun, kini banyak lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang telah menyediakan program beasiswa bagi para mahasiswa yang memiliki potensi. Beasiswa diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu institusi atau penghargaan yang berupa bantuan keuangan. Tidak ada beasiswa yang hanya diberikan secara cuma-cuma, akan tetapi pada hakikatnya adalah adanya kesesuaian antara kepentingan pemberi beasiswa dengan keunggulan tertentu yang dimiliki oleh individu atau organisasi tertentu. Untuk melakukan seleksi penerimaan beasiswa tentunya akan mengalami kesulitan. Hal ini karena banyaknya pelamar beasiswa serta banyaknya kriteria yang digunakan. Selain itu, beberapa permasalahan yang terkait dengan penerimaan beasiswa adalah tidak tersalurnya beasiswa secara merata atau tidak tepat sasaran. Selain itu, proses pengumpulan data secara manual sering terjadi kesalahan. Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang dapat memutuskan calon penerima beasiswa berdasarkan perhitungan segala kriteria guna membantu, mempercepat, dan mempermudah proses penyeleksian. Oleh sebab itu, pada penelitian ini diusulkan sebuah sistem penunjang keputusan pada penyeleksian penerimaan beasiswa dengan menggunakan metode AHP. Sistem penunjang keputusan adalah sistem berbasis komputer yang interaktif, yang membantu mengambil keputusan, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terstruktur dan semi-terstruktur. Adapun menurut Bonjek, dalam buku Decision Support System and Intelligence System, mendefinisikan sistem penunjang keputusan sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan sistem pemrosesan masalah. Konsep sistem pendukung keputusan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision System. Pada dasarnya, SPK dirancang untuk mendukung seluruh tahap pengambilan keputusan, mulai dari mendefinisikan masalah, memilih data yang relevan, menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Wijaya. Di sini saya akan
mempresentasikan lanjutan dari teman saya. Di sini ada teori landasan AHP. AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Seti. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah mulai faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Seti tahun 2000, yaitu hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level, di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya, yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki, sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. Proses ini bergantung pada imajinasi, pengalaman, dan pengetahuan untuk menyusun hierarki suatu permasalahan dan bergantung pada logika dan pengalaman untuk memberi pertimbangan. Oke, next. AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Yang kedua, di sini ada memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagi kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Dan yang terakhir di sini ada memperhitungkan daya tahan output, analisis, sensitivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada tujuan AHP. Tujuan dari AHP adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini membantu seseorang membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Dan yang kedua, mendukung penilaian seseorang, bukan mencoba menggantikannya. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas dalam kurung pencapaian tujuan secara tepat. Pengambilan keputusan seseorang daripada efisiensinya, yaitu dalam kurung penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Selain itu, AHP juga merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah multi kriteria decision making, bisa disingkat MCDM. Zimmerman mengemukakan bahwa MCDM adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan AHP, yaitu layaknya sebuah metode analisis. AHP pun memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sistem analisisnya. Kelebihan metode ini adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama ada unity, bisa disebut yaitu kesatuan. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi satu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Di sini yang kedua ada kompleks, yaitu kompleksitas. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Yang ketiga, di sini ada interdependence, yaitu saling ketergantungan. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Dan yang keempat, di sini ada hierarki structuring, yaitu struktur hierarki. Yaitu adalah AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Yang kelima di sini ada measurement, yaitu pengukuran. AHP ini menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Selanjutnya di sini ada konsistensi, yaitu konsistensi. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Selanjutnya di sini ada sintesis, yaitu sintesis. AHP ini mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif.
Selanjutnya di sini ada trade-off, yaitu AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Selanjutnya di sini ada judgment and consensus, yaitu penilaian dan konsensus. AHP ini tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Selanjutnya di sini ada proses repetition, yaitu pengulangan proses. AHP ini mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Oke, lanjut. Sedangkan kelemahannya adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama ada ketergantungan metode AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas yang asli. Selain itu juga, model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Dan yang kedua di sini ada metode AHP. Ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Pada prinsip AHP, menurut Sati, terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan AHP. Di antaranya adalah penyusun hierarki merupakan langkah penyederhanaan masalah ke dalam bagian yang menjadi elemen pokoknya, kemudian ke dalam bagian-bagian lagi, dan seterusnya secara hierarki agar lebih jelas, sehingga mempermudah pengambilan keputusan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua, menentukan prioritas. AHP melakukan perbandingan berpasangan antara dua elemen pada tingkat yang sama. Kedua elemen tersebut dibandingkan dengan menimbang tingkat preferensi elemen yang satu terhadap elemen yang lain berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, konsistensi logis. Konsistensi logis merupakan prinsip rasional dalam AHP. Konsistensi ini berarti dua hal, yaitu pemikiran untuk objek yang serupa dikelompokkan menurut homogenitas dan relevansinya. Yang kedua, relasi antara objek yang didasarkan pada kriteria tertentu saling membenarkan secara logis. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah metode AHP. Adapun langkah-langkah atau tahapan dalam menyelesaikan masalah menggunakan metode AHP. Langkah yang pertama yaitu mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Kemudian menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Langkah yang kedua adalah menentukan prioritas elemen, yaitu membandingkan kriteria dan alternatif secara berpasangan dengan menggunakan skala 1 sampai 9 untuk mengekspresikan pendapat. Adapun skala penilaian perbandingan perpasangannya, jika intensitas kepentingannya dengan angka 1, maka kedua elemennya itu sama pentingnya. Jika intensitas kepentingannya dengan angka 3, maka elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen lainnya. Jika dengan angka 5, elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya. Jika dengan angka 7, satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Lalu jika dengan angka 9, satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Sedangkan jika intensitas kepentingannya dengan angka 2, 3, 6, dan 8, maka nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Namun kebalikannya, jika aktivitas I mendapat satu angka dibandingkan dengan aktivitas J, maka J memiliki nilai kebalikannya dibandingkan dengan I. Langkah metode AHP yang ketiga, yaitu menghitung normalisasi matriks. Cara menghitung normalisasi matriks yang pertama, yaitu menjumlahkan nilai dari setiap kolom pada matriks perbandingan berpasangan yang ditunjukkan pada persamaan di bawah ini, di mana N itu hasil penjumlahan setiap kolom, I itu adalah angka 1, 2, dan 3, sampai seterusnya,
sedangkan X nilai tetap sel, dan Z banyaknya alternatif. Cara menghitung normalisasi matriks yang kedua, yaitu dengan membagi setiap nilai kolom dengan total kolom yang bersangkutan, untuk memperoleh normalisasi matriks yang ditunjukkan pada persamaan di bawah ini, yaitu di mana M-nya itu hasil normalisasi, N-nya hasil jumlah setiap kolom, dan X-nya itu nilai tetap sel. Langkah-langkah metode AHP yang keempat yaitu menghitung bobot prioritas. Cara menghitung bobot prioritasnya itu dengan menjumlahkan nilai-nilai dari baris dan membagi hasil jumlahnya dengan banyak jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata atau bobot prioritas yang ditunjukkan pada persamaan di bawah ini. Di mana BP itu adalah hasil rata-rata atau bobot prioritas, J adalah 1, 2, 3, sedangkan X nilai tetap sel, dan N-nya itu adalah banyak kriteria. Langkah metode AHP yang kelima, yaitu menghitung eigen maksimum. Dalam pembuatan keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada, karena tidak diharapkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam tahap ini, yaitu yang pertama, kalikan setiap nilai sel pertama dengan bobot prioritas pertama, nilai pada sel 2 dengan bobot prioritas kedua, dan seterusnya. Lalu, jumlahkan hasil untuk setiap baris pada matriks, dan hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Lalu, jumlahkanlah hasil lambda tiap kriteria dibagi dengan banyak elemen yang ada. Hasilnya itu disebut yang ditunjukkan pada persamaan di bawah ini, di mana lambda maksimal adalah eigen maksimumnya dan N adalah banyak kriterianya. Langkah metode AHP selanjutnya yaitu menghitung indeks konsistensi atau konsistensi indeks dengan menggunakan persamaan di mana N-nya itu adalah banyak elemen. Selanjutnya, menghitung rasio konsistensi atau konsistensi ratio dengan menggunakan persamaan di mana CR yaitu rasio konsistensi dan RI-nya indeks random. RI adalah nilai indeks random yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Pada tabel berikut dapat dilihat ada penjelasan ukuran matriks dan nilai RI-nya. Langkah metode AHP yang terakhir yaitu memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilai, maka penilaian data judgment tidak konsisten dan harus diperbaiki. Jika rasio konsisten, ini kayaknya nggak ada yang kurang deh. Jika nilai, maka penilaian data judgment tidak konsisten dan harus diperbaiki. Jika rasio konsisten, maka perhitungan data konsisten dan juga benar. Selanjutnya yaitu mendefinisikan masalah. Untuk mendefinisikan masalah, maka kita akan menetapkan masalahnya, kriterianya, subkriterianya, dan alternatif pilihan. Untuk permasalahannya yaitu menentukan dan menyeleksi calon penerima beasiswa. Untuk kriterianya ada nilai IPK, jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, dan usia. Selanjutnya yaitu subkriterianya. Di sini terdapat 4 kriteria. Yang pertama, C1 yaitu nilai IPK memiliki range 3,50 sampai 4,00 dengan bobot 1, 3,00 sampai dengan 3,49 dengan bobot 2, dan 2,75 sampai 2,99 dengan bobot 3. Selanjutnya kriteria C2 yaitu jumlah penghasilan orang tua memiliki range lebih dari 4 juta dengan bobot 1, kurang dari 4 juta atau sama dengan 4 juta dengan bobot 2, kurang dari atau sama dengan 3 juta dengan bobot 3,
kurang dari atau sama dengan 2 juta dengan bobot 4, kurang dari atau sama dengan 1 juta dengan bobot 5. Selanjutnya, kriteria C3 yaitu jumlah tanggungan orang tua dengan range lebih dari 4 orang dengan bobot 1, kurang dari atau sama dengan 4 orang dengan bobot 2, dan kurang dari atau sama dengan 2 dengan bobot 3. Dan yang terakhir, ada kriteria C4 yaitu usia dengan range 24 sampai 26 tahun dengan bobot 1, 21 sampai dengan 23 tahun dengan bobot 2, 18 sampai dengan 20 tahun dengan bobot 3. Dan untuk alternatif pilihannya ada Aldo, Lulu, Farhan, dan Resti. Selanjutnya yaitu struktur hierarki AHP. Pada dasarnya, metode AHP menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Persoalan yang akan diselesaikan kemudian diuraikan menjadi unsur-unsurnya yaitu kriteria dan alternatif. Kemudian disusun menjadi struktur hierarki. Adapun struktur hierarki AHP yang dimaksud seperti pada gambar berikut. Pada seleksi calon penerima beasiswa, itu disebut dengan tujuan. Untuk nilai IPK, jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, dan usia, itu disebut dengan kriteria. Selanjutnya, untuk Aldo, Farhan, Lulu, dan Resti, itu disebut dengan alternatif pilihan. Selanjutnya yaitu proses perhitungan nilai dengan menggunakan metode hierarki. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan matriks perbandingan berpasangan. Pada tabel awal, hanya ada beberapa kolom saja yang diisi dengan nilai. Nah, contohnya pada kolom C1, baris C1 diisi dengan angka 1. Nah, di sini kan terdapat dua warna ya, ada warna coklat dan juga warna biru. Nah, untuk yang warna coklat ini tuh nilai yang mutlak. Jadi udah pasti nanti tuh kalau kita proses juga hasilnya yaitu angka 1. Nah, selanjutnya untuk kolom yang warna biru itu tuh nilai yang emang sengaja kita masukkan untuk melakukan perhitungan nantinya pada aplikasi dan juga pada perhitungan di Microsoft Excel. Nah, ini kan masih ada ya kolom-kolom yang masih kosong. Nah, gimana sih cara kita mengisi kolom-kolom tersebut dengan nilai gitu kan? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang ada pada tabel di sebelahnya. Nah, pada setiap kolomnya itu nanti bakal ada rumusnya masing-masing ya. Jadi rumusnya itu kolom dibagi dengan baris kayak gitu. Nah, di sini bisa kita lihat banyak banget ya warnanya gitu. Tapi kok ada sih kolom yang warnanya itu sama gitu kan. Nah, contohnya pada kolom 1 baris kedua itu kan warna kuning. Kok sama sih warnanya sama yang kolom kedua baris ke-1? Nah, kita lihat lagi ya ke tabel yang awal. Di sini kan pada kolom 1 baris kedua itu kan kosong ya, jadi belum ada nilainya. Nah, gimana sih biar kita tahu gitu nilai dari kolom tersebut? Nah, kalau ini tuh jadi kalau perhitungannya ya, kita bisa lihat nih pada prosesnya. Ini kan 1 dibagi dengan 2. Ini tuh didapatnya dari mana? Kita lihat nih, pada kolom ke-1 nih yang warna coklat ini, kan itu angkanya angka 1 ya. Kita tulis di proses itu kan 1. Terus kita cari tuh yang baris keduanya gitu kan. Nah, baris keduanya itu kan masih kosong. Jadi buat simpelnya sih ya, jadi di yang ini nih, yang kolom 1 baris kedua ini tuh nanti jadi dibalik perhitungannya itu menjadi
kolom 2 baris ke 1. Nah, kan di sini kita bisa lihat ya pada prosesnya kalau kolom kedua baris ke 1 itu kan berarti 2 dibagi 1. Nah, berarti nanti di kolom ke 1 baris kedua kita itu jadi dibalik gitu. Yang asalnya kan ini 2 dibagi 1 menjadi 1 dibagi dengan 2. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya masih bingung, kita lihat lagi di kolom ke-1 baris ketiga. Nah, itu yang warna jingga itu ya. Nah, di sini kan itu masih kosong juga ya kalau kolom 1 baris ketiga. Nah, kita balik dulu tuh yang kolom 1 baris ketiga, yang kolomnya asalnya 1 menjadi kolom ketiga. Nah, di sini nih bisa kita lihat kolom ketiga, terus yang barisnya asalnya 3 menjadi baris ke-1. Nah, kita lihat kan di sini yang warna jingga yang paling atas itu yang kolom 3 baris ke-1 itu kan diisi dengan di tabel proses tuh 3 dibagi 1. Jadi, pada kolom 1 baris ketiga ini kita balikin tuh yang asalnya 3 dibagi 1 menjadi 1 bagi 3. Nah, begitu juga selanjutnya ya buat warna-warna yang lain. Jadi, buat warna-warna yang sama ini tuh apa ya? Jadi, cara simpelnya gitu. Kan kalau kita nyari kolomnya dulu yang mana, barisnya yang mana itu kan pusing. Jadi, kalau saya tuh pakai triknya kita balikin dulu yang asalnya ini, yang di kolom sama baris yang kosong ini dibalik dulu tuh posisinya gitu kan. Yang asalnya misalnya ini kolom 1 baris kedua menjadi kolom kedua baris ke 1. Nah, kita lihat itu kan udah terisi ya, di prosesnya juga udah terisi. Nah, nanti pas di kolom yang tadinya kosong tuh tinggal kita isi tapi dibalik nilainya gitu. Jadi prosesnya itu jadi dibalik. Nah, terus kita kan udah melakukan proses perhitungan nih. Nah, untuk perhitungan akhirnya di sini pada akhirnya kan di sini kolom ke-1 baris ke-1 diisi dengan angka 1. Ini tuh jadi di belakang angka komanya itu ada 3 angka ya. Jadi bukan 1000 tapi 1,000. Jadi di belakang angka komanya itu ada 3 angka. Nah, selanjutnya pada kolom ke-1 baris kedua berarti hasilnya itu 0,5. Pada kolom 1 baris ketiga hasilnya itu 0,333. Terus pada kolom ke-1 baris keempat hasilnya sama 0,333. Nah, itu juga semuanya sama sih ya. Hasilnya seperti yang sudah tertera pada tabel. Lalu kita jumlahkan per kolomnya itu. Jadi ini di sini nih. Di kolom C1 berarti kan 1 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 0,5 ditambah 0,3 ditambah 0,3 itu kan hasilnya 2,167, terus dibulatkan menjadi 2,17. Nah, berikutnya pada kolom C2, C3 dan C4 juga itu sama, per kolomnya itu dijumlahkan terus kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma gitu kan. Jadi seperti itu. Setelah dibulatkan pada kolom C1 hasilnya yaitu 2,17, pada kolom C2 yaitu 3,83, pada C3 dibulatkan menjadi 8,00, pada kolom C4 dibulatkan menjadi 7,00. Nah, yang kedua, kita melakukan perhitungan untuk matriks nilai kriteria atau normalisasi dan juga perhitungan bobot prioritas. Nah, yang pertama kita matriks normalisasi dulu ya. Di sini untuk matriks nilai kriteria ada rumusnya juga. Nah, rumusnya itu kita lihat lagi ya ke tabel pada matriks perbandingan berpasangan yang tadi udah kita hitung. Nah, di situ kan untuk C1 baris C1 itu kan
hasilnya 1 ya. Nah, untuk menentukan matriks normalisasi pada kolom C1 baris C1-nya itu, caranya gimana? Caranya itu yang ini nih, angka 1 ini 1 dibagi dengan jumlah dari kolom C1. Nah, berarti kan di sini untuk mengisi matriks normalisasi C1 baris C1 itu 1 dibagi dengan 2,167. Nah, hasilnya menjadi 0,462. A1 di sini tuh berarti A-nya itu kan C1, yang satunya ini C1 kayak gitu ya. Terus yang CM1 ini berarti jumlah dari yang penjumlahan kolom C1 itu. Nah, selanjutnya sama kayak gitu. Terus di sini pada tabel matriks nilai kriteria atau normalisasi bisa kita lihat ya pada kolom jumlah yang warna coklat ini. Nah, ini tuh angkanya itu didapat dari mana? Nah, ini tuh jadi penjumlahan pada tiap barisnya. Nah, ini kan ada ya 1,787. Ini tuh didapat dari baris C1. Baris itu berarti yang horizontal. Nah, yang ini nih. Untuk C1 berarti kan 0,462 ditambah 0,522 ditambah 0,375 ditambah 0,429, hasilnya menjadi 1,787. Nah, seperti itu. Untuk kolom selanjutnya juga sama. Bukan kolom, maksudnya baris. Nah, untuk baris yang lainnya seperti C2, C3, dan juga C4 sama ya. Jadi dijumlahkan per barisnya, terus ditentukan jumlahnya berapa. Nah, untuk jumlah dari C2 yaitu 1,152. Untuk C3 berarti 0,509, dan untuk C4 berarti 0,552. Terus selanjutnya kita akan menghitung bobot prioritasnya ini yang warna pink ini. Nah, ini dapat nilai segini tuh dari mana sih gitu kan? Nah, ini tuh didapat dari ya ini nih, kita kan tadi udah menjumlahkan ya per barisnya. Untuk baris C1 kan 1,787. Nah, untuk menghitung bobot prioritas baris C1 berarti si jumlah ini nih 1,787 dibagi dengan banyaknya kolom atau elemen. Dari sini kan banyaknya kolom tuh ada 4 ya, C1, C2, C3, C4, berarti ada 4 kolom. Nah, ini tuh nanti si jumlah dibagi dengan 4. Nah, kalau misalnya kalian si kolomnya itu ada 3, berarti jumlah yang per barisnya itu dibagi dengan 3, misalnya kayak gitu. Nah, di sini kan karena kolom kami itu kan ada 4, berarti si jumlahnya itu dibagi dengan 4 gitu. Jadi gini, yang jumlah ini nih 1,787 dibagi dengan 4 berarti prioritasnya itu 0,447. Terus untuk baris C2 berarti 1,152 dibagi dengan 4 berarti bobot prioritasnya 0,288. Nah, untuk baris C3 berarti 0,509 dibagi dengan 4 berarti bobot prioritasnya 0,127. Dan untuk baris C4 berarti 0,552 dibagi dengan 4 berarti bobot prioritasnya yaitu 0,138. Itu kan masih 3 angka di belakang koma ya. Jadi kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma.
Untuk bobot prioritas C1 berarti 0,45, untuk bobot prioritas C2 berarti 0,29, untuk bobot C3 berarti 0,13. Nah, untuk bobot prioritas C4 berarti 0,14. Yang ketiga, kita akan melakukan perhitungan matriks penjumlahan setiap baris. Nah, di sini kan udah ada nilainya ya. Untuk kolom C1 baris C1 itu kan 0,447. Nah, itu tuh didapetinnya dari mana? Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel sebelahnya, ini tuh rumus dari matriks penjumlahan setiap baris. Nah, A1 ini tuh didapatnya dari mana? A1 ini yang tadi yang tabel matriks perbandingan berpasangan, yang itu kan yang di matriks perbandingan berpasangan tuh pada kolom C1 baris C1 itu kan 1 nih ya, 1 dikali dengan prioritas ke 1 yang udah tadi kita hitung. Nah, bobot prioritasnya itu berapa? 0,447. Jadi hasilnya sama dengan 0,447. 1 dikali 0,447 hasilnya 0,447. Seperti itu. Terus selanjutnya ada A2 dikali P1 berarti kolom ke-1 baris kedua dikali dengan prioritas yang ke-1. Nah, ini tuh perhitungannya jadi kan di sini tuh yang tadi kita ngitung bobot prioritas itu kan setiap baris ya, sedangkan ini yang dihitungnya itu jadi per kolom. Kalau yang di matriks penjumlahan setiap baris itu jadi dihitungnya per kolom. Jadi gini, kolom ke-1 nih ya, kolom yang ada di kolom ke-1 ini nanti dikalikan dengan bobot prioritas yang ada di baris ke-1. Kayak gitu. Ini kan bisa kita lihat nih ya, yang A1 ini nanti dikalikan sama P1. Terus semuanya P1, berarti yang kolom A ini nanti dikaliinnya sama yang P1-nya kayak gitu. Terus yang ini, yang kolom B yang ini berarti nanti dikaliinnya sama bobot prioritas yang kedua, yang baris yang kedua kayak gitu. Terus selanjutnya juga sama kayak gitu. Terus di sini kan ada jumlahnya ya, yang warna ungu ini tuh didapetinnya dari mana? Ini tuh didapetinnya dari penjumlahan per barisnya, berarti dari yang ini nih, 0,447 ditambah 0,576 ditambah 0,381 ditambah 0,414 berarti jumlahnya itu menjadi 1,818. Nah, kayak gitu. Nah, untuk ini yang kolom C2 juga sama kayak gitu. Bukan kolom, baris maaf. Jadi baris C2 ini sama, dijumlahin semua. Nanti dijumlahin hasilnya jadi 1,168. Untuk baris C3 berjumlah 0,510. Terus untuk baris C4 berjumlah 0,569. Dan yang terakhir yaitu perhitungan rasio konsistensi. Untuk melakukan perhitungan rasio konsistensi, di sini kita memerlukan jumlah per baris dan juga prioritas. Nah, pada tabel rasio konsistensi bisa kita lihat ya,
Untuk kriteria C1, jumlah per barisnya 1,818. Untuk prioritasnya yaitu 0,45. Ini kan ada hasilnya nih, yang warna abu itu kan 2,265. Itu tuh didapetinnya dari mana? Didapetinnya itu dari jumlah per baris pada kriteria C1 ditambah dengan prioritas yang ada pada kriteria C1. Jadi intinya masih untuk menentukan hasil dari rasio konsistensi per kriterianya itu, maka rumusnya jumlah per baris ditambah dengan prioritas. Nah, untuk kriteria C2 hasilnya yaitu 1,457. Untuk kriteria C3 hasilnya 0,637, dan untuk kriteria C4 maka hasilnya 0,707. Terus ini nih, semua hasil ini tuh dijumlahkan 2,265 ditambah 1,457 ditambah 0,637 ditambah 0,707, maka hasilnya menjadi 5,067. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan lambda maksimal. Di sini kan lambda maksimal hasilnya 4,1. Ini tuh didapetinnya dari mana? Nah, rumusnya itu jadi semua jumlah yang ada di kolom pada matriks perbandingan berpasangan itu nanti dibagi sama bobot prioritas per barisnya. Nah, maksudnya gini. Jadi contohnya nih, kolom C1. Jadi jumlah pada kolom C1 kan 2,167. Nanti dikalikan dengan bobot prioritas yang baris C1 itu yaitu 0,45. Nah, itu tuh jadi semuanya itu dikali-kaliin dulu ya. Jadi kolom C1 dikali bobot prioritas C1. Terus jumlah kolom C2 dikali dengan bobot prioritas baris C2, dan selanjutnya seperti itu. Setelah didapatkan hasilnya, jadi nanti semuanya dijumlahkan, maka hasilnya di sini menjadi 4,1 seperti itu. Terus selanjutnya untuk indeks konsistensi. Nah, untuk indeks konsistensi ini tuh rumusnya berarti lambda maksimal dikurangi N dibagi N-1. Di sini kan lambda maksimalnya udah kita ketahui ya, yaitu 4,1 dikurangi dengan N. N ini tuh jumlah elemennya. Nah, di sini kan tadi udah dikasih tahu ya kalau jumlah elemennya itu 4. Berarti ini lambda maksimal dikurangi N itu berarti 4,1 dikurangi 4 menjadi 0,1 seperti itu. Terus ini N-1 berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, jadi indeks konsistensinya itu berarti 0,1 dibagi dengan 3, maka hasilnya menjadi 0,033. Kalau dibulatkan menjadi 0,03 seperti itu. Terus di sini ada indeks random. Nah, indeks random ini didapatkan dari tabel indeks random. Nah, karena kan tadi matriks elemennya itu kan 4 ya. Nah, pada tabelnya itu yang telah dijelaskan sebelumnya, berarti kalau matriksnya itu 4, maka indeks randomnya itu menjadi 0,9. Dan yang terakhir yaitu rasio konsistensi atau CR. Untuk menghitung CR atau rasio konsistensi, rumusnya
Indeks konsistensi atau CI dibagi dengan indeks random atau IR. Jadi 0,033 dibagi dengan 0,9 sama dengan 0,037. Oke, di sini kita akan buka aplikasi dari seleksi beasiswa dengan menggunakan metode AHP. Ini jangan lupa ya, kita harus mengaktifkan examnya dulu. Ini tuh sampai berubah menjadi stop ya, karena saya ini start. Nah, gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke localhost / isi dengan folder kalian. Di sini kami menggunakan AHP. Kita langsung enter. Di sini kita langsung diarahkan ke homepage. Homepage-nya ini ya, tuh klik. Ya benar, ini homepage-nya. Di sini ada ucapan selamat datang, terus ini ada keterangannya juga. Ini ada gambar dari AHP-nya. Oh ya, di sini di tab barnya itu ada homepage, about us, mahasiswa, proses keputusan, perhitungan AHP, hasil keputusan, dan juga laporan hasil akhir. Oke, kita langsung masuk ke about us. Di about us ada profil atau tentang kami. Ini ya, ada gambar orang yang wisuda gitu. Terus di sini ada keterangannya juga. Terus di sini ada intensitas kepentingan. Ini yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Terus sekarang kita masuk ke mahasiswa. Di sini ada rekomendasi data mahasiswa penerima beasiswa. Ada Restu Lestari, Aldo Dwi Juhandi, Muhammad Farhan Wijaya, dan juga Lulu Sofiani Putri. Nah, gitu. AHP. Kita masukin lagi ya. Ini untuk materi kriterianya. Kita 2, 3, 2, 1 sama 2, 3, 2, 1 sama juga 2, 3, 2, 1 sama 2, 3, 2, 1 lagi 2, 3, 2, 1. Nah, Kita proses. Terus kita lihat, dan ini hasilnya ya. Tuh, kita lihat di sini. Pada ini kolom nilai IPK atau C1 dan juga baris ini sama. Ini yang 1, ini perhitungan tadi. Yang tadi angka yang kita masukin ya. Terus ini hasilnya 0,5. Terus ini 0,33. Terus ini tuh ada 0,33, ini 0,5, ini 3,1, ini 1, sama. Hasilnya 2,16, 3,838, dan 7 ya. Ini sama seperti hasil yang tadi. Ini untuk priority faktornya. Nih. Untuk C1 0,45, untuk C2 0,29, C3 0,13, untuk C4 0,14. Oke, bisa. Terus di sini ini untuk lambda maksimal yang tadi 4,1. Ini konsistensi indeksnya atau CI 0,03. Terus ini konsistensi ratio atau CR 0,03 juga.
Terus ini nama mahasiswanya dan juga hasil nilainya ya. Ada Aldo Dujuhandi dapat 2,16, Muhammad Farhan Wijaya 3,83, lalu Sofiani Putri 8,00 dan juga Resta Lestari dapat 7,00. Oh ya, di sini kita tuh ambil 2 angka di belakang koma ya. Sudah, kita langsung masuk ke laporan hasil akhirnya. Nah, ini untuk laporan hasil akhirnya berdasarkan tadi urutan nilainya ya. Sini, untuk urutan pertama ada lulus Sofiani Putri dengan nilai 8, keputusannya diterima. Ini semuanya diterima ya. Tuh, terus ini juga ada ini, data konsultasi Anda sengaja tidak kami simpan pada halaman ini, takutnya nanti terjadi penumpukan data yang asal-asalan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data dalam menentukan dan menyeleksi calon penerima beasiswa dengan menggunakan Microsoft Excel dan sistem pendukung keputusan atau SPK adalah: yang pertama, metode AHP dapat digunakan untuk menyeleksi calon penerima beasiswa. Yang kedua, dalam menyeleksi calon penerima beasiswa ini digunakan 4 kriteria, yaitu nilai IPK, jumlah penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, dan usia. Yang ketiga, data yang diolah menggunakan Microsoft Excel menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan untuk menentukan dan menyeleksi calon penerima beasiswa adalah konsisten dengan nilai rasio konsistensi atau CR sebesar 0,03. Dan yang terakhir, hasil akhir dari penyeleksian ini adalah terpilihnya 4 penerima beasiswa yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.